Jumpa lagi di channel Ketika Koki Keluarga Kita, tempatnya berbagi resep standar, berbagi tips, dan berbagi keterampilan praktis. Sekarang memasak jadi lebih mudah karena sudah ada lebih dari 350 resep standar di channel ini. Mau bikin apa hari ini? Tinggal cari resepnya lalu ikuti langkah-langkahnya. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat masakan sehari-hari, camilan, makanan tradisional, ataupun minuman yang segar. Untuk hasil terbaik, maka jangan lupa gunakan seperangkat alat ukur kita. Yang pertama, timbangan. Yang kedua, gelas ukur. Dan yang ketiga, sendok ukur. Kali ini, saya ingin membagikan resep standar cara membuat kue kuping gajah yang rasanya manis gurih dan renyah garing sampai ke dalam. Bagaimana cara membuatnya? Simak tutorialnya. Bahannya 300 gram tepung terigu protein sedang. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 50 gram tepung tapioka atau tepung kanji. Saya menggunakan merek ini, bisa juga menggunakan merek lain. 75 gram gula pasir. 50 gram margarin. 1 butir telur ayam ukuran sedang, kurang lebih beratnya 60 hingga 65 gram. 1 sendok teh garam halus. Ini saya menggunakan garam halus biasa. Kalau misalkan kita menggunakan garam halus yang kering seperti merek Revina, maka kurangi ukurannya supaya nanti rasanya bisa pas. Jangan lupa gunakan sendok ukur kita, ukurannya peres. Setengah sendok teh baking powder. Saya menggunakan merek ini ya. Bisa juga menggunakan merek lain. Ini kita saring terlebih dahulu sebelum kita gunakan karena biasanya agak berkumpal. 50 ml air. Setengah sendok makan coklat bubuk. Saya menggunakan merek ini ya, bisa juga menggunakan merek lain. Sebelum kita gunakan, kita saring terlebih dahulu ya untuk mencegah supaya tidak ada yang menggumpal atau berbutir-butir. Setengah sendok makan air panas. Langkah pertama, campur tepung terigu dengan tepung tapiokanya. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, lalu kita masukkan margarinnya. Aduk pakai tangan sampai nanti berbutir-butir. Ini sudah cukup ya. Kemudian campur telur, gula, garam, dan baking powdernya. Lalu ini kita kocok dengan whisker sampai gulanya setengah larut ya. Setelah gulanya setengah larut, lalu masukkan airnya. Kita aduk sampai gulanya betul-betul larut. Setelah gulanya betul-betul larut, lalu masukkan ke dalam tepungnya. Kita aduk sampai rata. Aduk sampai nanti hasilnya kalis, tidak lengket di wadah atau tangan kita, dan bisa membentuk gumpalan seperti ini ya. Kemudian setelah adonannya ini kalis, lalu kita bagi menjadi 2 bagian sama beratnya. Ini tadi saya timbang masing-masing beratnya 290 gram. Langkah berikutnya, campur coklat bubuk dengan air panasnya. Lalu ini kita aduk sampai rata, sampai membentuk pasta. Kemudian, setelah membentuk pasta ini, lalu ini kita campur dengan sebagian adonannya ya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Pastikan coklat bubuknya ini tercampur rata ya dengan adonannya. Seperti ini hasilnya. Lalu ini kita istirahatkan kurang lebih 30 menit supaya nanti mudah kita giling. Jangan lupa kita tutup dengan selembar plastik supaya tidak kering permukaannya.
Setelah kita diamkan kurang lebih selama 30 menitan, lalu masing-masing bagian ini kita bagi lagi menjadi 2 bagian sama beratnya. Kurang lebih masing-masing beratnya 145 gram. Jadi nanti kita dapat 2 gulungan. Lalu masing-masing bagian kita gilas tipis setebal 1 mili. Saya hanya menggunakan gilingan seperti ini ya. Kurang lebih ini ukurannya, lebarnya 15 cm, panjangnya 20 cm. Terserah kita masing-masing, yang penting ketebalannya itu 1 mili. Kemudian adonan yang coklat kita letakkan di atas yang kuning. Lalu ini kita gilas ringan supaya menempel dengan baik, tidak lepas saat kita goreng. Lalu oles permukaannya ini dengan sedikit air ya, tipis-tipis saja. Jangan terlalu banyak supaya nanti adonannya ini nggak lembik. Ini kita oles sampai rata. Lalu ini kita gulung sambil kita padatkan. Ini hasilnya yang sudah kita gulung. Lalu supaya bentuknya ini rapi, ini kita gilik-gilik. Kalau misalkan kita merasa ukurannya ini terlalu besar diameternya, ini bisa kita gilik-gilik sampai nanti membentuk diameter yang kita inginkan. Seperti ini ya. Ini saya gilik-gilik sampai membentuk diameter 4 cm. Karena tadi awalnya terlalu besar ukurannya, jadi saya gilik-gilik sampai tidak terlalu besar ya. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Setelah semuanya ini selesai kita gulung dan kita rapikan, lalu kita iris tipis-tipis dengan menggunakan pisau yang tajam. Jadi ini langsung saya iris tipis-tipis ya, tidak perlu masuk ke dalam kulkas karena memang adonannya agak keras. Tapi kalau misalkan adonan yang kita bikin ini agak lembik sehingga susah untuk kita iris, boleh dimasukkan ke dalam kulkas sampai agak keras baru nanti kita potong-potong. Kalau misalkan kita tidak bisa mengirisnya tipis-tipis, itu tidak masalah. Nanti bisa kita tipiskan lagi dengan menggunakan gilingan. Misalkan ini saya potong kurang lebih 1 mili. Sebetulnya terlalu tebal ya, tapi nggak masalah. Ini kita tipiskan lagi. Jadi hasilnya agak lebar. Setelah kita iris, lalu ini kita atur berbaris seperti ini ya. Tujuannya supaya nanti mudah saat kita goreng. Langkah berikutnya, panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas dengan menggunakan api cenderung sedang. Setelah betul-betul panas minyaknya, lalu masukkan adonan secukupnya satu persatu ya, seperti ini. Setelah kita masukkan, lalu ini kita biarkan sampai agak kokoh, berubah warnanya keputihan ya, supaya nanti tidak gampang patah. Setelah terlihat agak keputihan seperti ini, boleh sesekali kita aduk-aduk. Setelah terlihat kecoklatan seperti ini, sering-seringlah kita aduk-aduk supaya nanti warnanya bisa rata. Ini kita goreng sampai berwarna coklat. Ini sudah cukup ya. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai. Nah, ini hasilnya. Kue kuping gajah yang sudah jadi. Ini rasanya enak, manis gurih dan renyah. Satu resep kurang lebih jadi 475 gram. Untuk hasil terbaik, maka kuncinya
Yang pertama, pastikan tekstur adonannya agak keras sehingga memudahkan kita saat kita iris. Kalaupun adonan yang kita buat ini agak lembek, maka masukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas sebelum kita potong-potong. Yang kedua, supaya nanti hasil kuenya ini bisa renyah, maka iris tipis-tipis adonannya dengan menggunakan pisau yang tajam. Kalaupun kita tidak bisa mengirisnya tipis-tipis, maka kita bisa tipiskan dengan menggunakan gilingan. Setelah kita iris tipis-tipis, lalu kita atur berbaris untuk memudahkan kita saat akan kita goreng. Yang ketiga, teknik menggorengnya. Panaskan minyak secukupnya sampai betul-betul panas dengan menggunakan api cenderung sedang. Kemudian masukkan adonannya satu persatu. Biarkan sampai betul-betul terlihat kokoh, baru boleh kita aduk-aduk sesekali. Setelah terlihat agak kecoklatan, maka sering-seringlah kita aduk-aduk agar nanti menghasilkan warna yang rata. Ini adalah resep standar. Jadi, kalau kita ingin membuat dalam jumlah banyak, maka tinggal kalikan bahan-bahan yang ada di resep ini. Dengan resep standar, maka siapa saja bisa membuat kue kuping gajah yang rasanya manis gurih dan renyah garing sampai ke dalam. Terima kasih telah menonton video ini.